رمضان تجلى وبت السماء قبال العبد إذا اغتنما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang jamaah bertanya, apa sih tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kami menjawab, pertama, kita tidak tahu apakah ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Artinya kita tidak bisa memastikan. Yang hanya bisa kita upayakan adalah melakukannya dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharap ridhonya. Dan juga kita upayakan amal soleh atau ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan ini sesuai dengan prosedur atau pola yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya berharap tak henti-hentinya agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri setiap selesai salat subuh tidak pernah meninggalkan satu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Khalilur Rahman, Abul Anbiya, ketika meninggikan bangunan Ka'bah bersama putranya Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal kami ini. Sesungguhnya Engkau Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi yang pertama, ikhlas kita lakukan amal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukannya sesuai dengan prosedur atau pola yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berharap selalu agar diterima amal tersebut di hadapan Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda diterimanya ibadah seseorang, ibadah puasa seseorang atau ibadah-ibadah yang lainnya, menurut para ulama adalah al-hasanah ba'daha. Inna min alamati qabulil hasanah al-hasanah ba'daha. Sesungguhnya di antara ciri atau tanda diterimanya kebaikan seseorang, amal soleh seseorang adalah kebaikan itu terus dilakukan setelahnya. Maka salah satu ciri orang yang bertakwa adalah amal-amal soleh atau ketaatan-ketaatan yang dilakukan itu terus-menerus dilakukan. Maka dalam Quran ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, tujuan pokoknya adalah agar kita bertakwa. La'allakum tattaqun. Di sini menggunakan fi'il mudhari. Artinya kata kerja yang sedang dilakukan dan akan dilakukan. Memberikan faidah istimrar. Artinya orang yang bertakwa adalah orang yang melakukan ketaatannya tidak hanya pada bulan Ramadan saja, tetapi setiap saat di luar bulan Ramadan. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kita, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia menyambung dengan berpuasa Syawal 6 hari, maka seperti berpuasa 1 tahun. Bayangkan kalau dia berpuasa Ramadan kemudian setelah itu berpuasa Syawal 6 hari, setiap tahun dia lakukan,
maka sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, dia melakukan puasa. Ini isyarat agar kita tidak berhenti melakukan amal soleh. Jadi kembali, salah satu tanda atau ciri diterimanya ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain adalah ibadah itu terus dilakukan setelah kita melakukannya. Kita terbiasa puasa, kita pun membiasakan puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Kita terbiasa tahajud, maka kebiasaan itu kita lakukan di luar bulan Ramadan. Terbiasa membaca Al-Quran, maka kebiasaan itu pun kita lakukan di luar bulan Ramadan. Bahkan lebih baik. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatuna Ummu Salamah. Wahai ummul mukminin, doa apa yang paling banyak dimintakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, doa yang paling banyak dimintakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini doa Rasulullah meminta istiqomah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu berdoa dengan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik? Beliau menjawab, innal qulub baina isba'ain min asabi'ir rahman. Bahwa hati-hati hamba Allah itu berada di jari jemarinya Tuhan. Faman syaa aqama wa man syaa azaga. Jika Allah berkehendak, maka orang tersebut akan dikokohkan hatinya di atas agamanya, akan selalu berada dalam ketaatan, akan selalu berada dalam ketakwaan. Dan jika Allah berkehendak, maka orang tersebut akan disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan doa ini agar kita terus berharap istiqomah dengan apa yang kita lakukan meskipun sedikit. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang kontinu dilakukan, terus menerus dilakukan, walaupun amal tersebut sedikit. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an suatu hari pernah diberikan wasiat oleh Rasulullah agar tidak meninggalkan satu doa setelah sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar selalu berzikir kepadamu, agar selalu mengingatmu, wa syukrika, dan agar selalu berterima kasih kepadamu, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bantu aku agar ibadahku ini baik di hadapanmu. Ini upaya kita agar kita tidak berhenti beramal, tidak pensiun beramal setelah ibadah Ramadan kita ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan makbul, mabrur, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan